Selamat malam, kembali lagi bersama saya Milto Seran di channel YouTube Lazarus Jihamat. Di video kali ini saya akan mereview buku ke-12 dari mata kuliah mata kuliah pilihan, yaitu Sosiologi Konflik, dengan judul buku Perang dan Damai dalam Islam, sebuah kritik politik Islam. Pendahuluan, kerangka, analisis, dan mengatur pertanyaan. Nah, penilaian ilmiah wacana Islam tentang perdamaian dan perang di First dan kontekstualisasinya dalam waktu dan tempat dalam hubungan pemahaman terhadap paradigma dan teori Barat. Nah, akan menjadi lebih dari sekadar tujuan akademis. Nah, studi semacam itu berpotensi mengekspos ketidakmampuan pemikiran Barat saat ini tentang Islam dan Muslim di satu sisi, dan menggambarkan instrumentalisasi Islam oleh Islamis, fundamentalis, dan banyak politis Muslim kebutuhan di zaman kita untuk melibatkan keduanya dalam dialog wacana intelektual. Pandangan holistik. Nah, bidang ekosif yang masih muda membutuhkan pendekatan holistik untuk mengatasi pertanyaan lingkungan di era ketika solusi lokal tidak bisa memperbaiki situasi lebih lama. Nah, saat ini adil manfaat, masalah lain yang dihadapi manusia seperti kejahatan dan terorisme juga mengakui tidak adil manfaat, tetapi perlunya mengadopsi pendekatan kosmopolitan. Wacana Islam, definisi dan latar belakang. Berbicara tentang Islam sebagai agama monolitik dengan standar seragam secara keseluruhan, secara halus adalah sebuah kekeliruan. Nah, paling banter itu adalah proposisi menyesatkan yang mengabaikan keragaman budaya yang telah dikembangkan oleh tradisi Islam dan Muslim. Agama untuk umat manusia atau umat manusia untuk agama. Nah, Islam percaya pada penciptaan manusia kurang lebih seperti yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama. Pertanyaan tentang nubuat dan filosofi dasar-dasar ucal para ulama utusan diuraikan dalam sebuah buku Ibrahim, mengarah pada satu kesimpulan yang tak terhindarkan. Agama dikirim oleh Tuhan untuk membantu kemanusiaan menemukan jalan yang benar, yaitu kemakmuran di bumi dan keselamatan selanjutnya. Oleh karena itu, ini adalah alat untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan diri. Islam tidak terkecuali. Yang berikut pertanyaan tentang definisi apa itu Islam. Nah, ketika pada tahun 610 Masehi Muhammad mengalami penglihatan pertamanya, hanya sedikit yang bisa telah meramalkan pesan akan membentuk fondasi sebuah agama baru yang mengubah jalannya sejarah. Apalagi hampir tidak ada orang bisa meramalkan baru-baru ini abad yang lalu bahwa beberapa pengikutnya akan dengan rajin mengorbankan nyawa mereka dan membunuh orang yang tidak bersalah yang lain dengan keyakinan bahwa mereka mematuhi perintah Tuhan. Dari kebangkitan Islam ke fundamentalisme, narasi singkat tentang kepemimpinan kontemporer tokoh dalam politik Islam. Nah, ada banyak yang bisa termasuk dalam revivalis dan kaum fundamentalis dalam Islam. Namun dalam narasi ini penulis melakukannya mencoba untuk menunjuk hanya kepada mereka yang yakin memiliki dampak, karena perhatian mereka adalah periode kontemporer, bahwa mereka akan memulai dari Abdul Wahid dari Arab atau sekarang Arab Saudi dan diakhiri dengan Osama bin Laden di negeri yang sama. Kontekstualisasi Islam atau konteks Islami, debat tentang peran Islam dan politik. Gnotisme Islam dan teori kritik. Nah, gnotisme Islam tidak menganggap dirinya sebagai sekte atau agama. Itu dalam arti spiritual adalah kerinduan jiwa untuk bersatu kembali dengan asalnya, seperti seruling yang memainkan musik dan orang yang memainkannya. Nah, kata-kata yang diucapkan oleh Rumi dan mustik lainnya ada di cara gema dari sumber, bahwa dalam dan pada saat yang sama atau dari luar. Karenanya dia menyamakan dirinya dengan bulu. Filsafat umat manusia dalam wacana Islam. Dalam Islam, manusia dikaruniai roh ilahi, tetapi terbuat dari substansi terendah.
Kombinasi kualitas luhur ini dan substansi rendah membuat adanya potensi ekstrim di entitas unik umat manusia dan mengilhami jiwa dengan sumbu etnis serta takut akan Tuhan, kata Al-Quran. Nah, ini berlangganan oleh Ibn Khaldun yang percaya bahwa Tuhan telah menempatkan kebaikan dan kejahatan, yaitu sifat manusia. Nah, filsuf telah menggunakan keadaan alam dalam wacana mereka, pemerintahan manusia, bahwa John Locke dan Thomas Hobbes di Barat sangat diuntungkan dari konsep ini dalam memajukan mereka berargumen. Nah, dalam filosofi Islam seperti Ibn Khaldun dan Ghazali juga mengacu pada sifat telanjang manusia untuk menggambarkan maksud mereka. Komunitas dalam wacana Islam. Nah, Al-Quran dimulai dengan atas nama Tuhan atau dengan nama Tuhan yang penyayang, yang pengasih, dan diakhiri dengan dalam nama rakyat atau Naas, seperti yang didalilkan oleh Syariati di banyak tempat kitab suci Muslim. Nama Tuhan dan orang-orang dapat perubahan, bahwa perintah Al-Quran biasanya dalam bentuk jamak dan jarang jika disemua dalam bentuk tunggal, atau misalnya Ayohanaas atau orang, atau Al-Aljina atau orang. Islam sekuler versus Islam yang dipolitisasi. Nah, politiset Islam atau politik Islam seperti yang disebut di media sebuah wacana politik yang bertujuan untuk menegaskan kembali aturan syariah melalui apapun yang mungkin termasuk kekerasan. Nah, di tingkat teoritis, argumen mereka didasarkan pada fakta Rasulullah SWT dulu sekaligus seorang pemimpin agama dan politik. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara keputusan politik dan keputusan agama. Konsep perang dan perdamaian dan posisi komparatif mereka dalam konteks Islam. Apakah perang itu dan apakah perdamaian itu? Sebuah pertanyaan tentang definisi Islam dan Barat. Nah, tidak ada pertanyaan yang lebih menyibukkan pikiran para sarjana. Nah, HI selain masalah perang dan perdamaian sebagai salah satu tujuan yang paling dihargai manusia dan masyarakat. Nah, perdamaian telah menjadi tujuan akhir banyak hal jika tidak semua yang telah dilakukan dalam penelitian. Nah, hubungan internasional jika ada paradigma tertentu yang muncul untuk menawarkan rute yang lebih banyak perdamaian dan harmoni global pada waktu tertentu. Pertanyaan tentang definisi. Nah, Islam dalam orientasinya dalam pembangunan manusia menjunjung tinggi perdamaian, menghargai kedamaian adalah kondisi kehidupan di Firdaus, desain asli tempat tinggal umat manusia, sebelum diganti dengan pemusuhan dan perang di bumi, tempat pengasingan bagi umat manusia, setelah menyerah untuk godaan pembangkangan yang diprakarsai oleh setan. Yang berikut adalah universalisme dalam Islam dan Barat dan sejarah yang dinarasikan. Nah, semua sekolah IR telah menyusun teori dan paradigma berdasarkan pemahaman tentang dunia. Nah, seolah-olah dunia adalah realitas objektif dunia yang mereka lihat melalui prisma mereka, dan realitas yang mereka tafsirkan melalui mediasi relatif, bahwa itu sangat subjektif. Nah, titik ini adalah aksiomatik dan mereka yang menentangnya sendiri membuktikan validitasnya melalui oposisi mereka. Apa itu universalisme? Nah, mendefinisikan istilah universalisme mungkin tampak berlebihan sebagai artinya bahwa terlalu jelas. Nah, namun di sini demikian itu akan memenuhi tujuannya dari pekerjaan itu untuk menguraikan fitur-fitur yang memunculkan universalitas dari sistem ide, konsep, agama atau aliran pemikiran apapun. Barat dan universalisme. Nah, mungkin bisa jadi titik awal dari iman Kristen universalisasi ditelusuri kembali ke perang salib pertama pada tahun 1099 dan diserangan ke Yerusalem. Kekaisaran Romawi telah mengadopsi agama Kristen di abad keempat dan orang Kristen terus mencoba untuk mengubah orang lain ke agama mereka. Nah, berikut ini adalah pedoman yang jelas bagi semua orang Kristen untuk universalisasikan iman mereka. Nah, karena itu pergilah dan ajarlah semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mengajarkan mereka
untuk amati semua hal apapun yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan sesungguhnya aku bersamamu selalu, bahkan sampai ujung dunia. Amin. Liberalisme dan universalisme, bahwa supremasi Barat di dunia ini secara alami telah melahirkan gagasan bahwa budaya Barat secara intrinsik harus membawa unsur-unsur yang dimilikinya berkontribusi dan mempertahankan supremasi itu. Nah, biasa dibilang paling banyak ciri menonjol budaya Barat adalah liberalisme. Filosof Barat, pers seperti Voltaire, Locke, dan Montesquieu, yang telah menempatkan tertentu semua hak asasi manusia yang dikritis di tengah pandangan filosofi mereka yang melingkar ajaran kebebasan. Yang berikut, Islam dan universalisme. Nah, Islam adalah satu-satunya agama Ibrahim yang tumbuh dalam kesuksesan politik dari masa pertumbuhannya. Nah, penyusutan suku-suku Arab dan Saibs, kekalahan terakhir dari kekaisaran Persia, dan penaklukan lainnya, semuanya dilegitimasi oleh keyakinan bahwa Tuhan bermaksud agar Islam menjadi yang universal agama, bahkan dengan menggunakan kekerasan jika perlu. Yang berikut, Islam fundamentalis dan universalisme. Bahwa saat ini Islam fundamentalis mengejar universalisme dengan kekerasan. Nah, untuk menghargai sepenuhnya klaim yang diajukan oleh Islamis fundamentalis, gerakan garis besar singkat dari sepenuhnya prinsip-prinsip paling dasar yang mereka bisa membantu bahwa argumen yang menjadi inti dari wacana fundamentalis berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban. Sekian penjelasan singkat dari hasil review buku ke-12. Sekian dan terima kasih.